Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Sobat Resep Official. Di video kali ini Sobat Resep hanya memberikan tutorial cara membuat adonan kulit lumpia dan cara memutar adonan di tangan ya. Oke, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Oke ya teman-teman, untuk membuat adonan sebenarnya sangat sederhana ya, baik dari bahan maupun dari cara pengolahan. Hanya saja sebagian teman-teman belum mengetahui kuncinya ya. Jadi di sini untuk membuat adonan itu ada kuncinya. Jadi tidak sembarangan ya. Asal kita campur tepung dengan air lalu diaduk maka akan jadi. Itu tidak seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini ada bahan-bahannya yaitu cuman ini ya teman-teman, tepung terigu dan juga ada garam. Di sini Sobat Resep tekankan untuk pemula sangat direkomendasikan menggunakan tepung ini ya, protein sedang, karena tingkat elastisitasnya sangat bagus ya. Nanti bisa dicoba sendiri di rumah. Oke, langsung saja kita buka. Ini bahannya cuma ini ya. Sengaja Sobat Resep contohkan pakai tepung ini karena tepung ini sangat bagus sekali untuk adonan kulit lumpia. Tepung ini sangat cepat lentur ya, sangat cepat untuk elastis dibanding tepung yang protein sedang. Selanjutnya kita kasih garam. Untuk garam teman-teman boleh menggunakan merek apa saja. Untuk 1 kilo tepung takarannya 1 sendok garam ya. Baik, selanjutnya untuk membuat adonan bahannya cuman ini ya teman-teman. Sangat sederhana sekali, tidak perlu tambahan bahan-bahan apapun. Boleh ditambahkan minyak sedikit, tetapi di sini Sobat Resep tidak menggunakannya ya. Tidak apa-apa, tetap akan jadi. Selanjutnya kita masukkan air ya teman-teman. Airnya kita ambil 1 gayung. Akan tetapi tidak semuanya kita gunakan nanti ya. Oke teman-teman, di sini Sobat Resep mau menjelaskan untuk membuat adonan itu ada kuncinya ya, yaitu ada 3. Pertama adalah kita siram adonan secukupnya. Itu penyiraman pertama ya, tujuannya untuk tepung agar terkena air. Setelah tepung terkena air, kita lanjut penyiraman yang kedua, yaitu bertujuan untuk membuat tekstur ya, membuat tekstur adonan nanti apakah akan encer atau akan sedikit kental. Kunci yang ketiga yaitu mendiamkan adonan, bertujuan untuk mengokohkan tekstur, yaitu apabila sedang melakukan pencetakan maka adonan tidak putus ya ketika diangkat. Itu tujuan dari mendiamkan adonan. Baik ya teman-teman, kita langsung saja masukkan air sedikit saja teman-teman ya, asal tepung terkena air. Cukup, kita coba aduk ya. Nah ini kan tepung masih ada yang kering ya, belum terkena air, maka kita tambahkan lagi airnya. Masih ada yang kering tepungnya, kita tambahkan lagi airnya.
kita tambahkan lagi. Oke ya teman-teman, ini sudah tercampur air, artinya penyiraman yang pertama sudah selesai, tinggal kita ratakan. Oke, ini penyiraman yang pertama teman-teman ya, mohon diperhatikan teksturnya tidak perlu terlalu encer seperti ini ya. Ini penyiraman yang pertama. Mohon diingat, untuk pembuatan adonan penyiraman dilakukan sebanyak 2 kali ya. Selanjutnya kita lanjut ke penyiraman yang kedua. Kalau untuk pemula, tingkat keenceran adonan, sobat resep sarankan jangan memakai tekstur yang terlalu encer, karena nanti tingkat kesulitannya akan lebih tinggi ya untuk pemula. Maka itu sobat resep sarankan untuk penyiraman yang kedua, dalam mencari tekstur cukup menggunakan tekstur yang agak kental tapi tidak terlalu kental. Intinya hanya untuk menghindari tekstur yang terlalu encer seperti ini ya teman-teman ya. Ini ukuran ini sangat cocok untuk pemula. Jadi tidak terlalu encer namun tidak terlalu kental. Dalam proses penyiraman yang kedua, adonan sudah setengah elastis ya teman-teman. Bisa dilihat ini ketika kita aduk balik seperti ini, sudah mau ikut ya. Ini udah cukup elastis teman-teman, ini bisa dilihat ya. Sudah cukup elastis. Tapi ini masih mentah ya teman-teman ya. Dalam arti ketika nanti melakukan pencetakan, dia akan patah ya ketika diangkat. Ini belum jadi, ini masih setengah jadi ini ya. Sudah kenyal tapi belum bisa untuk dicetak ya. Nah, ini untuk penyiraman yang kedua atau proses mencari tekstur sudah selesai. Tinggal proses yang terakhir teman-teman, yaitu proses mendiamkan adonan. Tujuannya apa sih untuk proses mendiamkan adonan? Yaitu untuk menguatkan tekstur ya teman-teman. Jadi nanti ketika melakukan pencetakan, ketika adonan diangkat maka tidak akan putus ya. Itu fungsi dari mendiamkan adonan dan juga untuk mematangkan tingkat elastisitas ya teman-teman. Jadi ketiga kunci itu sangat penting ya. Teman-teman harus bisa melakukan 3 cara tersebut dengan benar ya. Insya Allah adonan akan bagus dan siap untuk dicetak. Oke teman-teman, ini sudah selesai proses penyiraman yang kedua, tinggal kita diamkan. Oke ya teman-teman, ini sudah didiamkan selama 15 menit atau lebih pun tidak apa-apa ya. Semakin lama didiamkan maka hasilnya semakin bagus. Tetapi bagi teman-teman yang penasaran ingin cepat-cepat mencoba, 15 menit itu waktu minimalnya ya. Hasilnya seperti ini, boleh dikatakan ini sudah matang ya.
sangat kenyal, sangat elastis ya teman-teman. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, banyak di antara teman-teman yang masih kesulitan bagaimana sih caranya untuk memutar adonan di tangan. Di sini Sobat Resep akan menjelaskan ya. Caranya seperti ini teman-teman. Kita ambil adonan dulu. Tidak usah banyak-banyak ya. Untuk belajar kita ambil sedikit saja. 1 genggam lah, seginilah. Oke ya teman-teman, perhatikan ini adonan berada di genggaman kita. Caranya adalah kita taruh seperti ini ya, supaya adonan turun, lalu kita kembali ke adonan supaya kembali ke telapak tangan ya. Kita turunkan adonan seperti ini, lalu kita kembalikan ke telapak tangan. Berhubung ini tekstur yang Sobat Resep pakai tidak terlalu encer, maka harus diturunkan seperti ini ya. Kalau teman-teman menggunakan tekstur yang encer, itu begitu diambil, digenggam, maka dia dengan sendirinya akan cepat turun ya. Walaupun tangan kita biasa saja seperti ini, dia akan turun sendiri. Nanti kita dengan sigap angkat dan kembalikan ke posisi seperti ini ya. Berhubung ini teksturnya agak kental, harus diturunkan seperti ini, lalu kita dengan sigap seperti ini ya. Oke, langsung saja. Untuk memutar adonan di tangan, tekniknya seperti ini ya teman-teman. Kita turunkan adonan, lalu kita angkat, turunkan, kita angkat, turunkan, kita angkat. Seperti itu teknik dasarnya ya teman-teman. Untuk melatih kecepatan atau supaya mahir, tinggal teman-teman percepat gerakannya ya, seperti ini. Nanti dengan sendirinya adonan akan membentuk bulatan ya, seperti bola, seperti ini. Pada dasarnya yang terpenting adalah ketika adonan mulai turun, dengan sikap kita angkat seperti ini ya. Seperti ini. Untuk continue, lakukan gerakan secara cepat ya. Nanti kalau teman-teman sudah mahir, fungsi dari gerakan ini adalah untuk mempermudah kita dalam proses pencetakan ya. Jadi ketika teman-teman melakukan pencetakan, ketika diangkat, secara refleks tangan teman-teman akan melakukan putaran seperti ini ya. Tujuannya untuk adonan supaya tertata kembali di telapak tangan. Itulah fungsi dari memutar adonan di tangan ya. Ini penting ya teman-teman ya. Jadi mohon untuk dijadikan fokus dulu cara memegang adonan, memutar-mutar seperti ini ya. Bagi teman-teman atau pemain kulit lumpia yang sudah mahir, mereka menggunakan tekstur yang encer ya. Jadi pergerakannya jauh lebih sulit ya, tidak bisa diikuti oleh pemula. Jadi untuk pemula tekstur seperti ini sangat cocok ya untuk belajar. Oke ya teman-teman, semoga mudah dimengerti ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke proses pencetakan.